Kita lanjutkan materi kita tentang dalil fungsi turunan. Bagian 1 ya. Bagian 1. Nah, dalil-dalil fungsi turunan yang pertama adalah jika f(x)-nya itu adalah k atau konstanta ya, maka turunannya adalah 0. Saya nggak membuktikannya karena kita sudah mempelajarinya di kelas 11. Yang kedua, f(x) itu sama dengan k kali gx. Nah, jadi turunannya adalah k-nya tetap tapi gx-nya diturunkan. Oke ya. Yang ketiga, jika hx-nya berbentuk f pangkat n x atau bisa dinyatakan dengan f x dipangkatkan n, maka turunannya adalah ini diturunkan yang keseluruhan dulu, berarti n-nya berkurang 1 ya. Karena kita tahu bahwa apa? Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n kali a kali x pangkat n kurang 1 ya. Ini adalah turunan yang paling sederhana ya dari fungsi aljabar. Nah, ini juga berlaku. Jadi ini n fx n kurang 1, yang ini dikalikan dengan turunannya sendiri. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan aturan rantai ya. Nah, yang keempat, dalil yang keempat adalah jika hx-nya berbentuk fx plus minus gx, maka kita buat ini turunannya sama saja dengan turunan masing-masing fungsi ya, plus minus turunan dari gx. Yang kelima, jika hx-nya itu berbentuk k kali fx pangkat n atau di luar ya, ini bisa turunannya sama saja, k-nya tetap ya, tapi ini yang ini diturunkan fx ini kali n, n-nya kurang 1 dikali turunan dari fx itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita ambil contoh soal ya, contoh. Tentukan turunan dari yang A, fx sama dengan cos pangkat 6x ditambah 6x kuadrat min 7. Yang B misalnya gx sama dengan min 5 cos x ditambah 2x pangkat 4 ya. Yang C hx itu misalnya adalah 4 tangen pangkat 2x ya. Nah, perhatikan. Nah, kalau yang ini ya, ingat ya, turunannya berarti ini anggap aja ini gx-nya, ini gx-nya, ini hx-nya. Jadi bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kita coba yang hx-nya, kalau diturunkan cos 6 ini bisa ditulis seperti aturan ini ya, dipangkatkan dikalikan n dikurang n kurang 1 pangkatnya, kemudian dikalikan dengan turunan dari cos itu sendiri. Nah, kalau demikian ini hasilnya adalah cos ini pangkatnya berkurang 1 jadi 5, 6-nya dikali ke depan, oke ya. Kemudian dikalikan dengan turunan dari cos adalah min sin. Oke ya. Kemudian yang berikutnya yang aljabar gampang aja ya, 6x kuadrat 2 kali 6 12 pangkatnya jadi 1 ya. Berarti 12x turunan dari konstanta adalah 0. Jadi 0. Jadi hasil akhirnya adalah f aksen x-nya adalah ini jadinya min 6 cos pangkat 5x sin x plus 12x. Ya, ini jadi yang jawaban yang untuk cos 6 cos pangkat 6x ditambah 6x kuadrat min 7 adalah hasilnya adalah min 6 cos pangkat 5x dikalikan sin x ditambah 12x. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang ini yang A. Yang B, ini gx-nya adalah apa? Min 5 cos x ditambah 2
X pangkat 4. Ingat, turunan dari ini K FX ya. K-nya tetap min 5. Sedangkan turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari 2X pangkat 4 adalah 8X pangkat 3. 4 kali 2, 4 dikurang 1. Jadi 3 ya. Oke, ini jadinya 5 sin X ditambah 8X pangkat 3. Oke ya. Nah, yang C ini HX itu adalah 4 tangen X. Ini saya tulis 4 K, ini anggap K ya. Ini pangkatnya dikeluarkan ya, saya tulis di luar. Ini kalau diturunkan, turunannya 4 kali 2 kali 4 ya, 4 kalikan 2. Tangennya ini jadi 1. Kenapa dikurang 1? 2 pangkat 2 dikurang 1 kan pangkatnya jadi 1. Sedangkan turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat ya. Nah, jadi hasilnya ini jadi 8 tangen X sekan kuadrat X. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, itu contoh-contoh soal yang menggunakan dalil fungsi turunan bagian yang pertama. Kita langsung ke soal latihan ya. Nah, kita coba soal latihan 3, nomor 1. Ini fx itu adalah 2 cos x min 25. Nah, kalau kita turunkan ya fx-nya, ini 2-nya tetap. Tapi cos dari turunan dari cos adalah min sin. Saya taruh di sini sin, min sinnya x. Nah, turunan dari konstanta adalah 0. Jadi hasilnya akhirnya adalah min 2 sin x. Min 2 sin x jawabannya adalah B ya. Nomor 2, jika f turunan itu adalah turunan pertama dari fx sin 7x, maka turunannya adalah, jadi kalau fx-nya adalah sin 7x atau ditulis gini ya, sin x pangkat 7. Ini 7-nya dikali ke depan. Jadi ini sin x pangkatnya jadi 7 dikurang 1 adalah 6. Sedangkan turunan dari sin adalah cos. Nah, kalau kita keluarkan berarti 7 sin pangkat 6x cos x. Jadi ini jawabannya. 7 pangkat 6 sin. Oh ya, jawabannya C ya. Sin pangkat 6 dikalikan cos. Misalnya Gx itu adalah min 5 sin pangkat 3x ya. Sama saja dengan min 5, ini saya tulis sin x pangkat 3. Gx-nya ya. Nah, pangkatnya itu dikalikan ke depan min 5 ya. Kalikan 3. Sinnya jadi pangkat 2. Berkurang 1. Sedangkan turunan dari sin adalah cos. Nah, cos x. Sehingga hasilnya adalah min 15 sin kuadrat x cos x. Min 15 sin kuadrat x cos x. Ya, jawabannya C juga ya. Min 15 sin kuadrat x cos x. Nah, ini gabungan aljabar dan trigonometri. Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah sin x plus cos x. Nah, turunan dari 4x pangkat 3, 3 kali 4, 12. X-nya berkurang 1, jadi 2. Turunan dari sin adalah cos x. Turunan dari cos adalah min sin x. Jadi hasilnya 12x pangkat 2 ditambah cos dikurang min sin x. Jadi jawabannya adalah A ya. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5, fx itu adalah min cos pangkat 4x. Ya. Saya kurung cos x pangkat 4. Nah, turunan dari cos x pangkat 4 min 4 ya, taruh di sini. Cosnya berkurang 1, jadinya pangkat 3. Dikalikan turunan dari cos adalah min sin x. Nah, ini ada min-min, jadi langsung positif ya, 4 cos kuadrat x dikalikan sin x. Nah, ya, itu jawabannya ya. Tapi yang ditanyakan adalah angkanya V per 3. Maka V, aksen ini aksen ya.
Oh ya, ini pi aksennya. Pi aksen V per 3 itu sama saja dengan 4 cos, saya bisa dalam kurung ya, V per 3 dikuadratkan kali sin V per 3. Pi per 3 itu sama saja dengan 60 ya. 4 kali setengah dikuadratkan. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, hasilnya ini seperempat ya. Seperempat. Oh ya, sorry. Ini pangkat 3 ya. Pangkat 3, ini pangkat 3. Berarti 1/8. 4 kali 1/8 kali setengah akar 3. Ini adalah jadinya 1/2 ya. 1/2 kali 1/2, 1/4. Jadi 1/4 akar 3. Ini pangkat 3, maaf ya. Tadi kelupaan, ini pangkat 4 asalnya. 1/4 akar 3, jawabannya adalah D ya. Nomor 6, soalnya adalah fx-nya adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Nah, kita coba ya ke bawah sini. Nah, ini kalau fx-nya itu sama saja dengan ini sin x kuadrat ditambah cos x dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 2 sin x pangkat 1 kali cos x. Yang ini ditambah ini 2 cosnya pangkat 1 ya. Tetapi turunan dari cos adalah min sin. Jadi ini jadi min sin x. Nah, ini unsur yang sama. Dikurangkan hasilnya adalah 0. Sebenarnya hasilnya adalah 0 ya. Bisa jadi kita gini aja. Karena sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama saja dengan apa? Dengan 1. Maka turunannya adalah 0 ya. Turunan dari K adalah 0. Sama ya. Tapi kalau kita kerjakan menggunakan dalil ya ini hasilnya. Nah, jadi jawabannya adalah 0. Hati-hati ya. Nomor 7 kita perhatikan limit. Oh, ini sebenarnya apa? Limit H menuju 0 sin V per 3 plus H dikurang sin V per 3 per H. Ini sebenarnya adalah turunan dari V per 3. Nah, kalau demikian kita cari fx-nya dulu. Turunan fx-nya ada, ini sebenarnya fx-nya berapa? Ini bentuk fx-nya adalah sin x. Maka turunannya adalah cos x. Nah, diminta adalah turunan dari V per 3. Berarti cos V per 3, cos 60 ya. Sama saja dengan setengah. Ya, jawabannya C ya. Fx itu adalah 8x min sin pangkat 3x. Nah, ini sebenarnya nilai dari ini mencari turunan fx. Maka turunannya yang dicari. Turunan dari 8x adalah 8 dikurang turunan dari sin pangkat 3x, ini berarti kita tulis 3 sin kuadrat x ya, berkurang 1 pangkatnya dikalikan dengan cos. Turunan dari sin itu adalah cos. Jadi hasilnya ini. Kita cek lihat hasilnya adalah 8 min 3 sin kuadrat x cos x. Oh ya, jawabannya C ya. Nomor 9, ini diminta turunan dari akar sin x. Jadi kalau akar sin x saya tulis sin x pangkat setengah boleh ya. Nah, pangkat ini bisa ditarik ke depan setengahnya. Berarti ini sinnya setengah kurang 1 adalah min setengah. Nah, sedangkan turunan dari sin adalah cos. Jadinya bentuknya seperti itu ya. Ini kalau kita tahu ini min setengah ini bisa sama ditaruh ke bawah ya. Sama saja dengan akar. Nah, karena min sin x. Yang ini 2. Yang atasnya cos ya. Jadi jawabannya adalah cos x per 2 akar sin x. Cos x. Oh ya, tetap jawabannya C lagi ya. Oke, jawabannya C ya. Kemudian yang terakhir. Nah, sekarang yang nomor 10. Diketahui fungsi fx-nya adalah 5 tangen kuadrat x. Nah, maka fungsi turunannya adalah, nah ingat ya,
fx-nya bisa saya tulis seperti ini. 5 tangen X. Seperti ini ya. 5-nya tetap ditulis. Kemudian tangen dikuadratkan, diturunkan jadi 2 tangen. Pangkatnya berkurang 1, jadi tangen X. Tetapi turunan dari tangen X itu sendiri adalah sekan kuadrat X. Jadi hasilnya adalah 10 tangen X sekan kuadrat X. Jadi ini turunannya ya. Nah, kita cek jawabannya. Oh ya, diubah ya, diubah. Nah, kalau demikian kita tahu tangen ini siapa? Tangen ini adalah sin X per cos X. Sedangkan sekan itu adalah seper cos kuadrat. Sekan itu ada seper cos. Karena sekan kuadrat berarti cos kuadrat X. Nah, jadi kalau kita kalikan 10 kali sin X kali 1 adalah 10 sin X. Bawahnya cos X kali cos kuadrat X adalah cos pangkat 3X. Nah, jadi ini jawabannya. Jawabannya adalah 10 sin X per cos pangkat 3X. Nah, jadi kita lihat jawabannya yang sama adalah C ya. Nah, demikian ya kita sudah membahas materi dalil-dalil turunan fungsi trigonometri dengan mengerjakan beberapa soal di latihan.